Oke ya, kita mulai pelajaran hari ini. Eh, yang kemarin biologi sempat upload ya, soalnya lagi keluar, jadi belum bisa internetnya belum bisa upload. Mungkin besok ya, terus kalian juga sama ini. Jadi hari ini yang ini juga videonya paling baru bisa upload baru bisa besok pas sudah pulang. Oke, kita lihat dulu di sini ya tata nama senyawa turunan alkana ya. Kemarin kan kita udah belajar jenis-jenis turunannya, terus habis itu mempelajari cara untuk membedakan dia termasuk gugus-gugus yang mana. Nah, untuk hari ini kita bahas yang grup 1 dulu, yaitu si alkohol dengan si ether ya. Mereka itu kan yang rumusnya adalah CN H2N plus 2O ya, itu untuk si alkanol, alkohol dan si ether gitu. Nah, ini nggak bahas lagi ya tentang penamaan cabang dan lain-lain. Ini yang di kotak ini itu cuma secara umum ya. Masih ingat kalau misalnya pas kelas 10 pas penamaan alkena alkuna itu kalau satu ya, kalau C-nya ada satu itu berarti huruf suku depan dari katanya itu adalah met. Kalau 2 R, 3 prop, 4 but ya, 5 pen, hex, terus non, dan terakhir deck. Ya, kalau 10. Ya, itu biasanya paling sering keluar, biasanya sih paling mentok sampai 10 kan. Panjang banget, sebenarnya ada yang lain. Nah, ini diingat lagi ya, yang pelajaran yang pas alkana, karena masih dipakai untuk penamaan di senyawa turunan alkana. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, ke alkohol. Ya, alkohol itu kan gugus fungsinya, kemarin kita udah bahas gugus fungsinya itu adalah si OH. Ini ya, si OH ini. Nah, terus habis itu cara penamaannya itu mirip dengan cara penamaan alkana, alkena, alkuna ya. Jadi dinomorin dulu, terus habis itu perbedaannya itu hanya penomoran badan utamanya ya, atau itu utamanya itu harus dimulai dari yang kan bisa dari kiri, bisa dari kanan. Nah, untuk menentukan kiri atau kanan yang kita mulai penomorannya itu harus yang bertemu duluan dengan si gugus fungsi, yaitu si OH gitu. Dan kalau misalnya alkana dulu kan namanya metana gitu ya, kalau alkena kan namanya metena misalnya. Nah, kalau alkohol itu juga masih ngikutin yang ini, cuma dia belakangnya dikasih namanya ditambah imbuhannya adalah si anol. Nah, alkanol itu adalah nama IUPAC atau nama resmi dari alkohol. Cuma kita jarang nyebut alkohol itu sebagai alkanol ya. Cuma kalau untuk penamaannya kita tetap pakai nama IUPAC. Jadi imbuhan belakangnya itu bukan ohol gitu, tapi si anol itu dari nama IUPAC-nya atau nama resminya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini di yang penamaannya ya. Ntar nih, zoom dulu. Nah, kita lihat misalnya contoh dari soal yang nomor 1. Cara penamaannya gimana? Nah, pertama kita cari dulu seperti biasa yang seperti di alkana. Ya, cari dulu C yang utamanya, lantai utamanya itu yang mana? Nah, untuk lantai utama harus yang OH-nya harus ikut gitu ya. Jangan sampai lantai utama misalnya kamu pilih dari sini aja misalnya, tapi OH-nya nggak ikut, berarti nggak boleh ya. Jadi OH-nya itu memang harus ikut. Jadi kalau kita lihat lantai utama kan seperti biasa ya, dulu lantai utama itu C yang nggak putus. Jadi boleh lurus, bisa belok, tapi nggak putus gitu ya. Nah, jadi misalnya nih ambil kita lihat lantai utamanya itu ada dari sini ke sini. Ya, kalau dari sini ke sini boleh nggak? Boleh. Karena kan ini 1, 2, 3, 4, di sini juga 1, 2, 3, 4, boleh.
Ya nggak boleh bisa dari sini ke sini. Kenapa? Karena ini kalau dari sini ke sini, ntar jumlahnya C-nya cuma 3, nggak panjang. Karena rantai utama itu harus yang paling panjang. Berarti kalau misalnya dari sini ke sini kan jumlahnya 1, 2, 3. Gitu. Nah, berarti kita tandai dulu yang utama ya. Jadi yang utama itu kita tandai dulu. Nah, misalnya ini segampangnya ini tandain seperti ini. Nah, sekarang baru kita menandakan nomornya. Nomor dari si alkohol tersebut. Kan harus ditandai rantai utama dari nomor 1 sampai sekian gitu ya. Nah, menurut kalian menandakan nomornya itu nomor satunya dari yang sebelah kiri atau dari yang sebelah kanan? Kalau tadi dari aturannya bahwa penomoran dimulai dari yang bertemu duluan dengan gugus fungsi, yaitu dalam hal ini adalah gugus fungsinya OH. Berarti dari yang mana? Dari yang kiri atau dari yang kanan? Penomoran kanan, betul ya. Jadi Miss namain dari kanan. Ini saat karena ketemu kalau dari kanan ketemu duluan dengan OH-nya, ini nomor 1, nomor 2 udah ketemu OH. Sedangkan kalau kita menamakan dari kiri 1, 2, 3. Nah, ya kan? Jadi kita namakan dari kanan. Ini namanya nomor 1, ini nomor 2, 3, terus 4. Nah, C yang tidak ikut, ya yang tidak terikut dalam utama, kita tandain bulat seperti ini adalah cabang. Masih ingat ya kalau di pas alkana alkena alkuna itu? Iya, betul. Jadi kalau cabang itu harus ditambahkan il namanya. Berarti kan ini C-nya cuma 1. Berarti dia met. Terus tambahin il. Itu ciri-ciri dari cabang. Berarti yang ini adalah metil. Gitu. Ya. Nah, terus sekarang karena kita udah seperti ini, namanya apa gitu kan? Namanya. Nah, berarti namanya ini yang ditulis dulu itu adalah seperti biasa, seperti di alkana alkuna. Yang ditulis itu adalah si cabang dengan nomornya, dengan letak dari cabang tersebut. Berarti kalau di hal ini, di nomor A ini, si metilnya letaknya di nomor berapa? Di nomor berapa di sini? Di nomor 2 kan? Berarti kita tulisnya 2 metil. Gitu. Itu dulu kan yang ditulis cabangnya dulu. Nah, sekarang baru karena udah nggak ada cabang yang lain, baru kita namakan yang utamanya. Yang utamanya kan ini. Nah, kita lihat si OH-nya letaknya di nomor berapa? Juga di nomor 2. Berarti kita repeat tulisan 2-nya. Ya, 2 di sini menandakan letak dari si gugus fungsinya. Gugus fungsinya itu si OH. 2 metil, 2 karena ini adalah 1, 2, 3, 4. C-nya yang paling rantai utama yang 4, berarti 4 itu disebutnya but kan. Ya. Nah, Miss bilang kalau alkohol itu namanya tambahkan imbuhan anol, berarti butanol. Nah, berarti namanya adalah 2 metil 2 butanol. Gitu. Ini nama dari yang si A. Oke. Nah, ini namanya, nah sekarang gini, oh jadi alkohol itu ada 3 macam ya. Jadi si alkohol itu ada 3 macam, namanya alkohol yang primer, terus alkohol sekunder, sama alkohol yang tersier. Ya. Jadi kalau primer itu adalah C yang mengikat OH itu mengikat satu C lain. Ya, kalau sekunder itu atom yang mengikat OH mengikat 2 C lain. Sedangkan kalau tersier itu atom yang mengikat OH itu mengikat 3 C lain. Berarti menurut kalian kalau yang ini, yang di soal yang A, si C yang di sini yang mengikat OH mengikat berapa C lagi? Dia mengikat 1, 2, 3 C yang dia ikat selain mengikat si gugus fungsi. Berarti yang A ini jenis alkoholnya, kalau ditanya jenis alkoholnya, dia adalah alkohol
karena dia mengikat 3 C lain adalah alkohol tersier. Ya. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Ya. Enggak jadiin dia. Dia cuma letaknya di mana sih OH-nya kan di nomor 2. Baru 2 karena C-nya 4 but terus karena dia OH itu alkohol anol tambahin anol gitu. Yang 2 metil ini ya tempat yang 2 ini tempat metil. Yang 2 di sini tempat OH. Gitu. Tapi dia bukan cabang di sini. Oke? Ada yang mau tanya nggak yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada nih clear dulu ya. Berarti kita lanjut ke yang B. Ya, oke. Nah, kita lanjut yang B ya. Berarti ini juga sama. Ya, berarti ini juga sama. Kita lihat yang utamanya dulu. Ya, kita tandain yang utama adalah yang paling panjang dan memiliki dan dia mengikat gugus fungsi. Dalam hal ini gugus fungsinya adalah si OH. Ya udah, ini kan kayak kelihatan ya paling panjang itu dari mana ke mana, dari sini ke sini. Ya. Berarti kita tandain yang utamanya. Nah, ini H ini sebenarnya itu nempel ke C ya, jadi nggak usah bingung. H itu nempel ke C sini. Nah, sekarang kita misalnya berarti dinomorin dulu dari mana? Dari kanan atau dari kiri? Si C-nya? Kanan, karena yang ketemu duluan dengan si OH ya, kayak tadi. Berarti ini nomornya 1, 2, 3, 4. Iya, boleh. Iya, itu kan dari soal nulisnya kayak gitu. Sebenarnya kalau kita nulisnya kayak gini sih, itu sebenarnya tulisannya gini, CH3, CH2, CH gitu. Nah, ini cuma CH-nya itu sebenarnya nempel di C. Iya, sama aja. Ya. Itu cuma dia nulisnya gitu aja. Gayanya yang bikin soalnya, yang tulisan soalnya. Ya, jadi kita tandain. Udah ya? Berarti udah ya pertanyaannya? Ini lanjut. Kita tandain berarti ini udah. Terus habis itu kita tandain yang tidak termasuk ke dalam gugus utama, yaitu berarti ini. Ya kan? Itu tuh berarti adalah si metil lagi ya, karena C-nya cuma 1. Ini metil. Nah, udah. Kalau kayak gitu, ini OH adalah si gugus fungsi. Berarti kita tulis seperti tadi. Yang ditulis adalah letak dari cabang dan cabangnya dulu. Siapa? Berapa? Apa berarti yang cabang? Metil di nomor berapa? Iya, 4 metil. Terus 3. Kalau 6 itu hex ya. Jadi hex ya, dari hex kan kalau biasanya heksana. Iya, ditambahinnya sekarang pakainya anol, berarti 4 metil 3 heksanol gitu. Oke? Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada ya? Iya, ini kan alkanol. Dia nama alkohol itu sebenarnya nama UPEC-nya tuh dia namanya tuh alkanol. Makanya semua belakangnya tambahkan anol untuk yang utama. Tapi kalau untuk yang depannya itu normal kayak biasa kayak cabangnya alkanol. Gitu. Oke ya. Oke, boleh. Iya, iya, kan kalau yang metil itu kan cabang nih. Cabang itu artinya yang tadi nggak ada nomornya kan, bukan yang utama. Dia yang tersingkir lah ya ibaratnya dari yang utama itu sendirian. Nah, itu berarti ini adalah kalau cabang tambahinnya il kan.
Cuma kalau yang si utamanya, yang kita kasih nomor, kan kita lihat nomornya ada 6. Berarti kalau ada 6, dia hex. Gitu ya, tanggal tambahin A0. Nah, terus angka di depan yang utama itu adalah letak dari si gubusnya. Gubusnya itu, gubus fungsinya kan OH. Ternyata OH-nya letaknya nomor 3 ya, namanya berarti 3 hex A0 gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, clear ya. Nah, nanti sisanya, oh ya, misalnya mana ya? Yang nomor D deh. Ya, nomor C sih gampang ya, kayak hampir sama yang kayak tadi. Kita yang D. Ya, kita lihat yang D. Nih, ya. Jadi gini, kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, ya, yang modelnya di sini ada C2H5, itu lebih baik biar kita nggak salah, ya, biar kita nggak salah, itu dijabarin dulu si C2H5 ini. Jadi CH2, CH3. Gitu. Jadi dipanjangin. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang dirangkap, kayak misalnya kalau misalnya C3H7 itu juga sama, kita panjangin jadi CH2, CH2, CH3 gitu. Kadang-kadang soalnya kalau yang soal seperti ini dikiranya dia pendek kan, padahal dia C-nya ada 3 gitu. Jadi biar kita ngeliatnya gampang, panjangin dulu biar kita nggak salah menentukan yang rantai utamanya, panjang rantai utamanya gitu ya. Jadi lebih baik dipanjangin. Jadi kalau soal seperti ini panjangin dulu. Nah, sekarang kita lihat soal yang bawah nih, yang bawah ya dilihatnya. Mana yang paling panjang rantai utama? Kan OH-nya di sini, berarti harus ada OH-nya, harus ikut. Jadi panjang kalau kita lurus aja, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita belok, 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja kan? Kalau kita beloknya ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja, boleh berarti kan? Kenapa? Maksudnya? Kayak gimana? Boleh. Yang penting OH-nya ikut, tapi OH-nya nggak dihitung jadi utama ya. Jadi OH-nya tuh include aja. Misalnya kamu hitungnya dari sini nih, 1, 2, 3, 4, 5, boleh. Gitu ya. Yang penting kan ada C yang ngikat si OH, boleh. Cuma kan kita dalam hal ini untuk mengikuti yang utama, kita nggak tahu mana yang jadi cabang, mana yang nggak jadi cabang. Gitu, ya. Nah, sekarang misalnya, tadi kan kalau Mas bikin gini nih, hasilnya sama nih, 5. Ya kan? Mis buat seperti ini juga hasilnya sama 5. Ya kan? Yang paling utama. Mis buat kayak gini juga sama aja 5. Ya kan? Nah, berarti kalau kayak gitu milihnya yang mana? Milih yang utamanya itu yang mana? Milih yang utama, milih rantai utamanya yang mana? Yang tengah. Iya, yang deket cabang. Terus habis itu, kalau mis buat seperti ini nih, misalnya contoh ya. Nah, kalau kita buat seperti ini, ya kan? Berarti nomor 1 dari mana? Kiri atau kanan? Iya, tetap dari kanan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang ini itu jadi cabang, ini juga cabang. Kalau H doang nggak ya, dia nempel ke C. Ini juga cabang. Berarti kalau CH3 kan kalian nggak tahu namanya metil kan? Ya kan?
Kalau ini, yang ini, C-nya ada 2, itu apa namanya? Kalau C2, et ya? Iya, tambahin il, etil. Nah, kalau gini, siapa yang ditulis duluan di dalam penamaannya? Metil atau etil? Iya, abjad dulu. Jadi penulisan apa tuh namanya? Cabang itu dimulai dari abjad dulu. Jadi huruf E dulu atau huruf M? Kan yang lebih dulu adalah huruf E. Berarti kita tulis etilnya di nomor berapa? Di nomor 3 kan? Berarti kita tulis 3 etil. Terus habis itu metil ya. Metilnya, nah kebetulan metilnya di sini ada 2. Ini metil, ini juga metil. Berarti kita tulis, iya betul. Yaitu di nomor berapa? Itu ada di nomor 2 sama 4. Berarti koma. Gini. Iya, 2,4. Kenapa di? Karena ada 2. Dan dia sama satu jenis. Metil, ini metil kan. Kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra. Kebanyakan sih paling mentok 4. Ya. Nah itu berarti dia namanya 2,4, baru kalian tulis dimetil. Nah ini dilihat ya, walaupun ini dimetil, dia bukan berarti si huruf D-nya itu, abjadnya itu lebih dulu dari E, karena yang dilihat itu jenisnya. Ya, jadi nggak salah di sini ya, bukan dimetilnya di depan. Tapi pas kamu lihat siapa etil dulu atau metil dulu, itu yang menentukan siapa yang di depan dan siapa yang di belakang. Gitu. Nah, baru terakhir adalah si yang utamanya. Yang utamanya adalah di nomor berapa sih OH-nya? Di nomor 2. Dan dia itu 5 kan? Kalau 5 itu pen, tinggal ditambahin anol. Nah, jadi namanya 3 etil, 2,4 dimetil, 2 pentanol. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya masih ada catatan yang kelas 10, dibuka-buka lagi ya. Nah, ini hampir sama, cuma belakangnya jadi beda. Gitu. Ini untuk yang alkohol ya. Nah, untuk nanti ada pertanyaan nggak sebelum lanjut ke yang ether? Iya, hampir sama. Tapi ntar ada yang beberapa yang beda banget gitu ya, dari beberapa yang kemarin itu. Nah, ada 7 tuh. Ada yang beberapa yang mirip, ada yang beda banget. Kayak ether ntar beda banget gitu ya. Jadi kita lihat apa namanya caranya gitu. Oke, Miss clear dulu yang ini. Nanti kalian bisa lihat di video ya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini ya. Nah, jadi yang kedua, yang masih satu grup juga sama dengan alkohol, rumusnya dia sama kan, CN H2N plus 2O, itu adalah si ether. Ether itu nama trivia atau nama dagangnya yang kita lebih kenal, sama seperti alkohol. Tapi nama UPEC-nya atau nama resmi dari si ether itu adalah alkoksi alkana namanya. Nah, itu nanti namanya ini nanti akan berpengaruh dalam penamaan si ether tersebut. Gitu. Nah, jadi kalau si ether itu kan ciri khasnya adalah dia itu ada O di tengah, ya dia menggandeng di tangan kanan dan kirinya itu akan menggandeng C yang lain. Ini ada C berapa-berapa, ini juga ada C berapa-berapa. Nah, makanya ada 2 grup di dalam si ether itu, yaitu grup alkoksi dan grup alkana ya. Nah, nanti akan menentukan penamaannya. Jadi, mana yang termasuk grup alkoksi, mana yang termasuk grup alkana adalah alkoksi itu adalah mana yang C-nya itu jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan alkana itu adalah yang jumlah C-nya lebih banyak. Gimana kalau jumlah C-nya sama? Ya udah, kalau jumlah C-nya sama, kalian bebas nentuin siapa yang alkoksi, siapa yang alkana. Karena namanya bakal sama aja.
gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya pertama. Jadi kalau di ether itu, kalau di alkohol kebanyakan sih semuanya pakai nama UPEC ya, atau namanya tuh nggak beda jauh sama nama UPEC. Cuma kalau di ether itu ada namanya, orang banyak juga yang menggunakan penamaannya itu bukan nama UPEC-nya atau nama resminya, tapi pakai nama dagang gitu. Jadi kita belajar dua hal itu. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, di sini ya, di contoh sini. Miss zoom dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 1 nih. Ini kan gampang. Kita lihat ini ada O, berarti kita tandain dulu sini O-nya ya. Nah kan, berarti ada yang sebelah kiri, kanannya dia, ada sebelah kiri dia. Tadi kan Miss bilang alkoksi itu yang C-nya lebih sedikit, alkana itu yang C-nya lebih banyak. Berarti yang mana yang grup alkoksi, mana yang grup alkana? Yang ini yang mana? Iya, ini adalah yang alkoksinya. Ya, ini yang grup oksinya. Terus yang sini, karena C-nya ada 2, berarti dia masuk grup yang ananya ya, alkananya. Berarti nama dari si, apa namanya, si yang di bawah ini, si ether ini adalah siapa namanya? Dia adalah kan namanya itu kan alkoksi alkana, yang disebut duluan oksinya dulu. Berarti ini karena dia C-nya 1, berarti namanya met. Karena dia grup oksi, berarti tambahin aja oksi. Terus yang sebelahnya si alkana kan namanya alkoksi alkana. Nah, yang sebelahnya C-nya ada berapa? Ada 2. 1, 2. Berarti kalau 2 apa? Ya kan? Tinggal tambahin anak. Jadi nama dia adalah metoksi etana. Nah, gitu. Ya, jadi ini kalau yang sederhana kayak gini nih, yang cuma lurus-lurus. Metoksi etana. Oke? Nah, ada yang bertanya nggak sebelum kita ke contoh yang kedua? Nggak ada ya? Masih gampang ya? Nah, sekarang kita lihat di contoh yang kedua. Kalau bentuknya nggak lurus. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Di sini. Nah, kita tandain dulu. Biasanya sih biasanya enaknya kita tandain dulu yang si O-nya ya, biar kelihatan nih O-nya di sini. Udah jelas dong yang panjang siapa? Yang panjang mana? Yang bagian kanan atau yang kiri? Yang lebih panjang. Yang ini apa? Alkana apa alkoksi? Yang sebelah sini, kiri. Alkana ya, berarti yang sebelah situ ini yang anak. Terus berarti yang sebelah sini adalah yang bagian oksi. Ya kan? Nah, kalau bentuknya ini nggak lurus, ini kan nggak lurus ya, bengkok gitu ya. Nah, ini kan berarti kita tandain seperti kamu menandakan yang apa namanya, seperti kamu membuat alkana biasa. Jadi yang rantai paling panjangnya ini. Terus yang ini apa yang ketinggalan ini? Ya udah, yang ketinggalan itu sama kayak yang tadi, yaitu si cabang. Berarti ini adalah si metil yang sebelah situnya. Oke. Nah, berarti namanya dia seperti apa gitu kan? Nah, si alkoholnya kan dia biasa aja ya. Kalau ini kan normal biasa aja. Berarti dia gitu kan? Nah, sebentar. Bentar ya, Miss. Itu dulu, Miss Mode dulu sebentar.
Oke, nah sekarang berarti seperti biasa kita kasih namanya seperti apa? Seperti biasa kita kasih namanya yang alkoksi dulu. Tapi karena dia ini bengkok nih, ada yang bengkoknya ini, dan kita nomerinnya kenapa dari sini? Kenapa dari sini? Karena yang ketemu duluan dengan si gugus fungsi. Kalau kita nomerin dari sini, 1, 2, 3, 4, baru nomor 4 ketemu ini. Karena dinomerinnya kenapa dari bawah? Karena ketemu duluan dengan si O-nya. Jadi nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pertama kita tulis oksinya dulu. Kita lihat oksi ini itu letaknya di nomor berapa yang O-nya di sini, yaitu di nomor O-nya itu letaknya di nomor 3. Berarti kita harus tulisnya beda dari yang tadi ya. Kalau tadi kan langsung, ini tulisnya 3. Terus si oksinya ini karena 2, kita tambahin F. Ya, karena dia 2, C-nya. Tambahin oksi seperti biasa kayak tadi. 3 epoksi. Nah, baru selanjutnya kita nggak bisa yang langsung si alkananya karena dia punya cabang. Berarti kita lihat cabangnya di nomor berapa? Di nomor 5. Ya, di nomor 5 berarti 5 itu adalah, kita tulis 5-nya. 5 cabangnya apa modelnya? Metil. Jadi kita tulis 5 metil. Gitu. Nah, baru setelah itu baru yang terakhir seperti biasa adalah si yang utamanya, yaitu ini. Karena jumlahnya ada 6, berarti namanya itu hex ya. Namanya itu adalah hex. Namanya itu adalah hex. Karena ana ya udah namanya hex sana kayak tadi. Ya, jadi alkoksi alkananya dari sini. Ya, heksananya itu yang ini. Karena dia ada cabang, kita makan tambahin di tengahnya metil. Kalau lurus-lurus aja kayak tadi, namanya metoksietana biasa aja. Cuma kalau misalnya ada yang bengkok seperti ini, jangan lupa dikasih nomor dan dilihat apa dia punya cabang atau enggak. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Oke, nah berarti kalau nggak ada, ini selanjutnya. Oke, kita lanjut ke nama trivia. Gitu ya. Jadi kalau nama trivia, itu modelnya cuma il ether gitu. Jadi nama trivia itu modelnya itu namanya yang cabang itu yang ada ilnya, metil lah, etil, terus tambahin kata ether. Jadi dia kalau di nama trivia menganggap dua C yang diikat oleh si O yang di tengah itu, dua-duanya adalah cabang dari si ether. Jadi contohnya misalnya kayak gini. Yang sederhana dulu ya, yang sini. Oh, di sini berarti dia ada CH3, ada CH3. Kalau alkoksi alkana, kalau kita pakai nama UPEC, namanya dia adalah karena sama-sama C-nya 1, metoksi metana. Mau mana yang ana sama oksi kan sama aja karena 1. Itu kalau yang nama UPEC. Tapi kalau kalian menemukan nama yang trivianya, nama dia itu adalah si CH3 itu kan metil ya. Terus si CH3 ini juga metil. Berarti nama dia, karena kebetulan dua-duanya sama-sama metil, berarti namanya langsung dimetil ether. Jadi ditambahin kata ethernya, karena ether itu adalah nama trivia dari si alkoksi alkana. D-nya dari mana? Karena metilnya ada 2. Dimetil ether. Nah, sekarang kalau modelnya yang atas, berarti ini juga yang sama kan? Terus yang kedua, kan kalau yang UPEC berarti harus dinomorin dulu. 1, 2, 3 gitu kan? Nah, kalau ini kan karena bengkok, berarti kita harus nomorin dulu. Kalau ini enggak. Kalau yang CH3, kalian tahu dia namanya adalah metil, ya kan? Nah, sekarang kalau yang bentuk 3 gini, kalau 3-nya lurus kayak gini, itu namanya langsung propil. Tapi kalau bengkok itu jangan lupa diingat ya, pas pelajaran hidrokarbon itu, kalau yang bengkok seperti ini,
untuk propil itu ditambahkan apa? Iso. Jadi namanya dia itu isopropil. Ini tuh namanya isopropil. Tapi tetap yang dihitung adalah si propilnya ya. Jadi yang ditulis duluan kan ini cabang nih. Metil dulu atau isopropil dulu, yang ditulis adalah metil dulu karena M lebih duluan dari P gitu ya. Jadi namanya dia metil isopropil ether. Nah, namanya si ya. Cuma gitu. Jadi dia nggak mikirin nomor, nggak mikirin siapa yang alkoksi, nggak mikirin apa-apa. Nah, dia nama dagang. Nama dagang itu kan yang lebih gampang. Gitu. Oke, sebelum Miss lanjut, sebenarnya ada lagi apa namanya? Miss end dulu, terus ntar kalian klik lagi ya. Gitu, karena udah mau habis sesi waktu Zoom-nya. Miss end dulu, nanti klik lagi. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas teori ya. Ini sebenarnya yang di buku Miss Kasih itu juga ada. Ya, cuma Miss mau bahas sebentar. Yang sifat kimia dari alkohol. Jadi kenapa tadi Miss ada yang alkohol sekunder, primer, sekunder, tersier. Itu ya, itu penting untuk di dalam sifat oksidasi. Jadi alkohol itu salah satunya, dia yang paling populer itu adalah reaksi oksidasi. Ya, jadi reaksi oksidasi dari alkohol kita lihat nih. Nah, jadi alkohol yang paling reaktif itu adalah alkohol yang jenis primer. Jadi kalau dia dioksidasi, contohnya di dalam sini ya, misalnya. Nah, ini kalian lihat, kalau misalnya ini contohnya kenapa dia disebut alkohol primer, ini kan C yang mengikat si OH itu cuma mengikat satu C yang lain. Makanya dia disebutnya sebagai etanol ini adalah alkohol yang primer. Nah, dia itu kalau dioksidasi, itu artinya dikurang, dia itu pertama dia bisa berubah menjadi aldehid. Namanya pasti mirip. Kalau dia etanol, nanti aldehid itu nanti kita pelajari namanya al. Karena dia namanya grup alkanal. Terus dia bisa teroksidasi 2 kali dari alkanal dia bisa berubah menjadi asam karboksilat. Jadi si primer itu bisa 2 kali teroksidasi, hasil akhirnya menjadi asam karboksilat. Nah, kalau alkohol sekunder, kita lihat kenapa dia disebut sekunder. Ini ada C yang mengikat OH, dia mengikat 2 C lain. Makanya disebutnya alkohol sekunder. Dia cuma bisa
teroksidasi 1 kali dan hasil akhirnya itu adalah keton atau alkanon. Nah, kalau dia namanya 2-propanol misalnya, pasti nama hasil akhirnya yang si dia teroksidasi pasti namanya juga mirip, cuma belakangnya diganti gitu ya, namanya yaitu si grupnya alkanon. Kalau dia 2-propanol, ntar 2-propanol. Kalau dia 2-metil 2-propanol, ya misalnya 3-metil 2-propanol, ntar jadi 3-metil 2-propanol. Pokoknya gitu, pasti namanya mirip. Ya, itu alkohol sekunder. Nah, kalau ntar misalnya di dalam deskripsi alkohol ini tidak dapat teroksidasi, berarti dia jenisnya adalah alkohol yang tersier. Gitu. Itu oksidasi. Nah, selain itu nanti kita bisa lihat di sini si alkohol itu juga untuk pembentukan ester, nanti kita pelajari lebih lanjut pas udah asam karboksilat ya. Terus dia bereaksi dengan asam halida membentuk aldehyde, ini teori, bisa dilihat di sini. Juga dia bisa bereaksi dengan asam sulfat pekat. Pokoknya si alkohol itu salah satu pelarut kan ya, salah satu pelarut yang gampang bereaksi dengan zat yang lain gitu intinya. Intinya kalau dalam tiap grup-grup itu kan kemarin grupnya ada yang terbagi grup itu ada 3 ya, nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Pasti yang nomor ganjil misalnya si alkohol, terus yang nomor 3 itu alkanal, sama yang nomor 5 asam karboksilat, yang ganjil itu lebih reaktif dibanding yang genap. Jadi kalau alkohol pasti lebih reaktif dibandingkan teman satu gugus fungsinya, teman yang isomer fungsinya yaitu si ether gitu ya. Jadi ether itu tidak gampang bereaksi dengan senyawa lain dibandingkan dengan alkohol. Jadi contohnya kita lihat nih ya, misalnya yang ether. Nah ya, misalnya kita lihat yang ether di sini, ya sifat ether itu pasti nih dari sini kurang reaktif dibandingkan dengan alkohol kecuali dalam hal pembakaran. Gitu ya. Ether itu juga tidak bereaksi dengan logam natrium dibandingkan dengan alkohol dapat Nah, kekurangan reaktifan ether inilah yang bisa membedakan dia dengan alkohol gitu. Misalnya kalau satu dimasukin natrium bereaksi, satunya enggak, berarti kita tahu mana yang alkohol, mana yang ether gitu ya. Nah, kalau ether juga, kalau alkohol kan kegunaannya banyak, kalian udah tahu ya, disinfektan lah lain sebagainya, karena alkohol banyak digunakan sebagai pelarut. Kalau ether itu yang paling utama itu sebagai pelarut, juga bisa dan obat bius gitu. Ya, jadi salah satu jenis ether ya itu adalah misalnya kloroform. Nah, itu juga termasuk salah satu ether. Nah, di situ ya, jadi kalau ditanya alkohol sama ether siapa yang lebih reaktif adalah ether. Nah, biasanya itu sifat yang kereaktifan itu dipakai dalam contoh sama seperti ini. Nah, ini contoh soal di UN tuh biasa modelnya seperti ini. Nah, makanya kemarin Miss minta kalian bisa membedakan dulu dari rumus. Nah, ini kan ada suatu, ini nggak dikasih tahu sama sekali, ada senyawa, rumusnya C4H10O. Nah, berarti kan harus identifikasikan dulu kan, karena kan grupnya ada macam-macam tuh, ada 7 kemarin. Nah, C4H10O berarti CnH2n, karena 10 itu lebih dari 2 ya, pasti ini plus 2 O. Nah, berarti dari sini aja kalian udah bisa meluncurkan bahwa ini tuh termasuk kalau nggak grupnya alkohol, ya dia adalah si ether yang memiliki rumus seperti ini. Nah, terus habis itu, tapi dia ada ciri-ciri lain selain C4H10O. Yang pertama, dia dapat bereaksi dengan natrium. Terus yang kedua, dia dapat beroksidasi menjadi asam butanoat misalnya. Nah, berarti kalau bereaksi dengan logam natrium, kalian juga udah bisa mengeliminasi si ethernya. Pasti ini kalau bereaksi dengan natrium masuknya ke alkohol, karena kan si ether itu nggak gampang bereaksi, dan salah satu pembedanya adalah saat dia dimasukkan natrium.
Terus yang nomor 2, kalau ada alkohol, ternyata pas di optionnya A, B, C, D, E, itu alkohol yang misalnya ada 2, kita lihat yang nomor 2, dapat beroksidasi menjadi asam butanoat. Asam butanoat itu berarti karboksilat ya, ya kan? Dia masuknya ke asam karboksilat. Yang dapat beroksidasi itu kan cuma yang primer dan sekunder. Tapi yang bisa menjadi asam itu cuma yang primer, karena alkohol yang sekunder itu adalah alkohol yang tidak bisa beroksidasi tapi cuma berubah jadi alkanon yang belakangnya on. Ini kan bukan belakangnya on. Udah pasti kita nanti kita pilihnya yang primer. Terus dia bilang dia oksidasinya jadi asam butanoat. But itu berarti 4. Ya, berarti C-nya 4. Berarti asal muasalnya si alkoholnya juga yang memiliki C4. Berarti kalau kita bikin nyawa yang dimaksud adalah C. Kita bikin C-nya dulu. Karena dia alkohol primer, pasti OH-nya itu di ujung. Boleh ujung kiri, boleh ujung kanan, terserah. Nah, gitu. Nah, karena ini seperti ini, namanya dia apa? Misalnya bisa butanol, gitu, ya. Atau juga bisa juga seperti ini kan. Terus ini juga bisa. Berarti kalau ini namanya yang utamanya ini adalah cabang metil, berarti namanya 2-metil, misalnya 2-metil, terus 1,3 ya, karena 3 itu propanol. Cuma kalau kalian lihat dari nama dari yang dapat beroksidasinya, dia bilang dapat beroksidasi menjadi asam butanoat. Asamnya nggak ada metil-metilnya. Nah, berarti pasti yang dipilih itu adalah si butanol. Jadi namanya itu pasti selalu mirip dengan hasil produknya. Jadi kalau misalnya produknya asam 2-metil propanoat, nah itu baru berarti pilihan ini. Tapi karena dia cuma asam butanoat, berarti pasti awalnya itu adalah butanol. Pokoknya namanya mirip, cuma beda belakangnya aja biasanya. Karena gugus fungsinya berubah. Gitu. Itu contoh soal untuk membedakan antara ether dengan alkohol. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti nanti seperti biasa kalau Miss sudah upload, Miss info di grup ya. Kayaknya nggak hari ini karena Miss masih di luar, belum ke rumah. Nanti kalau udah Miss sudah ada internet bisa buat upload, baru nanti Miss info di grup. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua. Yuk, yuk.